Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi kali ini. Hari ini kita akan menyelami salah satu proses paling menakjubkan di alam, yaitu fotosintesis. Secara khusus, kita akan membahas lebih dalam tentang reaksi terang yang merupakan tahap pertama dan krusial dalam mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang bisa digunakan oleh tumbuhan. Mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami bagaimana tumbuhan menciptakan energi mereka sendiri. Let's go. Reaksi terang adalah tahap pertama dari fotosintesis yang terjadi di dalam kloroplas, tepatnya di membran tilakoid yang membentuk struktur tumpukan yang disebut grana. Reaksi ini sepenuhnya bergantung pada cahaya matahari. Tujuannya adalah menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi molekul berenergi tinggi, yaitu ATP dan NADPH. Kedua molekul inilah yang akan digunakan untuk menggerakkan tahap selanjutnya, yaitu siklus Calvin atau reaksi gelap. Reaksi terang terbagi menjadi dua jalur utama yang beroperasi secara simultan dan saling melengkapi, yaitu fosforilasi non-siklik dan siklik. Fosforilasi non-siklik atau jalur utama adalah jalur yang menghasilkan ATP dan NADPH. Jalur ini melibatkan dua kompleks protein besar yang disebut fotosistem. Fotosistem 2 dan fotosistem 1. Pertama, penyerapan cahaya dan fotolisis air. Proses ini dimulai ketika klorofil di PS2 menyerap energi cahaya. Energi ini digunakan untuk memecah molekul air dalam proses yang disebut fotolisis. Reaksi ini menghasilkan elektron proton H dan gas oksigen O2. Oksigen yang kita hirup adalah produk sampingan dari proses ini. Yang kedua, rantai transport elektron. Elektron yang dilepaskan dari fotosistem 2 kemudian bergerak melewati serangkaian protein yang membentuk rantai transport elektron. Selama pergerakan ini, energi elektron digunakan untuk memompa proton H+ dari stroma, cairan kloroplas, ke dalam lumen tilakoid, ruang di dalam tilakoid. Yang ketiga, sintesis ATP. Peningkatan konsentrasi proton di dalam lumen menciptakan gradien elektrokimia. Proton ini kemudian mengalir kembali ke stroma melalui enzim khusus yang disebut ATP sintase. Aliran proton ini menyediakan energi yang cukup untuk enzim ATP sintase mengubah ADP dan fosfat menjadi ATP. Yang terakhir yaitu pembentukan NADPH. Elektron yang telah kehilangan energi di fotosistem 1 menerima energi cahaya tambahan, lalu ditransfer ke molekul NAD+ oleh enzim NAD+ reduktase menghasilkan NADPH. Jadi, hasil akhir dari fosforilasi non-siklik adalah ATP, NADPH, dan pelepasan oksigen. Selanjutnya yaitu fosforilasi siklik atau jalur tambahan. Jalur ini lebih sederhana dan berfungsi sebagai jalur darurat untuk menghasilkan ATP tambahan ketika kebutuhan ATP lebih tinggi daripada NADPH. Jalur ini hanya melibatkan fotosistem 1. Langkah yang pertama yaitu penyerapan cahaya dan daur ulang elektron. Cahaya diserap oleh fotosistem 1 melepaskan elektron. Namun, alih-alih ditransfer ke NAD+, elektron ini dikembalikan ke fotosistem 1 melalui rantai transport elektron yang lebih pendek. Lalu tahap selanjutnya yaitu sintesis ATP tambahan. Meskipun tidak menghasilkan NADPH, pergerakan elektron yang melingkar ini tetap memompa proton ke dalam lumen memungkinkan ATP sintase untuk menghasilkan ATP tambahan. Hasil akhir dari fosforilasi siklik adalah hanya ATP tanpa produksi oksigen dan NADPH. Itulah dia penjelasan lengkap tentang reaksi terang fotosintesis. Kita sudah belajar bahwa proses ini dibagi menjadi dua jalur utama, yaitu fotofosforilasi siklik dan non-siklik.
Keduanya bekerja sama dalam membran tilakoid untuk menghasilkan energi, baik itu ATP dari jalur siklik maupun ATP dan NADPH dari jalur non-siklik. Semuanya krusial untuk menggerakkan tahap selanjutnya, yaitu siklus Calvin. Dengan memahami betapa pentingnya reaksi terang ini, kita bisa lebih menghargai bagaimana tumbuhan memainkan peran vital dalam menjaga kehidupan di planet kita. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.